mulai tertarik ke peternakan domba, Mbak. Jadi halo sahabat Trubus, saya sedang ada di Cijeruk, Bogor. Saya sedang ada di peternakan domba, namanya Mahir Farm, seperti yang ada di belakang nih sahabat Trubus. Mahir Farm ini milik dari Pak Alwi atau lebih akrab disapa dengan Habib Alwi. Nah, kata Habib Alwi nih, katanya nih memelihara domba itu lebih menguntungkan dibanding memelihara yang lain seperti sapi maupun kambing. Beneran nggak ya? Untuk lebih jelasnya kita ngobrol langsung yuk dengan Habib Alwi mengenai bisnis domba. Sahabat Trubus, ini dia langsung ketemu sama Habib Alwi ya. Assalamualaikum Bib. Bib, agak majuan ke sini Bib. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Habib? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini dia Habib Alwi, pemilik dari Mahir Farm sahabat Trubus. Habib Alwi, bener nggak sih kalau beternak domba itu lebih menguntungkan dibandingkan beternak yang lain, misal sapi dan kambing deh Bib? Oke. Ada beberapa kelebihan keuntungan beternak domba dibanding ternak ruminansia yang lainnya. Kalau domba, yang pertama dia kos produksinya lebih kecil karena dia adaptif terhadap pakan dengan kualitas pakan lebih rendah, sehingga banyak dikenal oleh teman-teman peternak kita. Domba itu merubah limbah menjadi daging. Yang kedua, dari perawatannya lebih mudah karena sifatnya koloni. Yang ketiga, saat ini nilai jualnya sudah mulai meningkat ya, karena masyarakat sudah mulai mengenal bahwa daging domba itu lebih lembut, daging domba itu rata-rata yang disembelih itu pada usia puncak kualitas dagingnya. Puncak kualitas daging. Iya. Umur berapa tuh Bib? Jadi baik itu digunakan untuk kurban, untuk akikah ataupun konsumsi harian, domba muda itu usia dari 6 sampai 8 bulan. Sudah bisa dipanen. Iya, betul. Dapat uangnya lebih cepat. Lebih cepat dapat uangnya, betul. Pelihara kambing ataupun sapi. Iya. Dan modalnya pun jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan? Iya, dibanding kambing dan sapi. Karena domba itu tadi karena dia masih kecil pun sudah bisa berproduksi optimum. Oke, Bib, kan ada banyak jenis domba nih sahabat Trubus juga ya. Habib ini di sini di Mahir Farm itu memelihara jenis domba apa? Karena banyak banget kan Bib di luaran sana varietas-varietas domba itu. Nah, Habib sendiri pilih dombanya yang jenis apa? Setelah sekian lama kita sudah memutuskan akhirnya menggunakan domba jenis lokal kita. Jenis lokal? Kenapa sih Bib? Kenapa nggak punya sebelah gitu? Iya. Jadi kan saat ini kan masih banyak peternak yang masih gandrung dengan tren baru, yaitu genetik impor. Iya. Nah, sedangkan potensi di kita itu sebenarnya sudah tersedia. Dulu, ada domba Wonosobo, ada domba Garut. Nah, yang menjadi menarik adalah perbedaannya di Mahir Farm, yaitu kita menggunakan pejantannya pejantan yang unggul
Jantan unggul. Yang besar. Yang besar. Betinanya menggunakan betina lokal yang kecil-kecil. Oh, oke. Sehingga modalnya murah, Mbak. Kalau betinanya itu yang unggul, yang besar, 1 ekor bisa sampai 4-5 juta. Tapi menggunakan betina yang kecil-kecil, kita hanya modal 700-800 ribu. Berarti kalau dengan modal yang yang misalnya bisa dikatakan lebih minim gitu, Betul. buat peternak-peternak baru itu lebih gimana ya? Lebih memungkinkan untuk jadi peternak seperti Habib dong. Dengan sekarang metode pemeliharaan domba ini yang tadinya adalah tradisional, kemudian ekstensif dengan diangon, ngarit. Saat ini dengan domba bisa dipelihara modern dan intensif, anak-anak muda kita modal 2 juta rupiah sudah bisa memulai. Sudah bisa mulai beternak domba. Dan keren, nggak harus ngarit. Nggak harus ngarit, itu cari rumput. Cari rumput, mereka nggak harus ngarit, mereka nggak harus angon. Bahasa simpelnya kita, meskipun mereka masih kuliah ataupun mereka kerja di tempat kerjanya, mereka pagi hari sebelum berangkat aktivitas ngambil gayung, kasih pakan, nanti jam 4, jam 5 sore pulang tidur ngambil gayung, kasih pakan, jam 8, jam 9 malam ngambil gayung, kasih pakan. Semudah itu. Semudah itu, karena nggak perlu cari rumput ya, Betul. Bib, ya, karena makanannya pun sudah tersedia. Bib, ini ada berapa sih populasinya? Banyak banget ini kayaknya. Ada berapa populasinya? Alhamdulillah, kita saat ini itu memilih fokus ke breeding domba. Kan sekarang dengan total populasi indukan 1.700 ekor. 1.700 ekor indukan? Ya, terbagi ada di 3 kandang sini-sini, yang bawah, kemudian yang depan. Oke, ada 3 kandang ya, sahabat. 1.700 indukan. 1.700 indukan. Oh, oke. Lagi kan Idul Adha nih, Bib. Pasti traffic penjualannya crowded banget nih, Bib. Gimana? Wow, itu sesuatu yang ada keindahan di Idul Adha tahun ini, Mbak. Kenapa? Kemarin ketika kita terbatasin oleh pandemi COVID, Ya. kita tidak mudah untuk berinteraksi offline. Oh iya. Yang biasanya jualan di lapak, kemudian harus menyembelih berkumpul ada di tempat-tempat penyembelihan panitia kurban. Hal itu memaksa kita, orang mau berkurban masih tidak terkendala COVID. Bagaimana? Kita peternak ingin jualan kambingnya. Oh. Pasar hewan pun dibatasin kemarin waktu masa pandemi COVID. Iya, benar. Nah, sehingga kita dipaksa mencari solusi. Alhamdulillahnya anak-anak muda kita dengan kreativitasnya mencoba untuk mencari terobosannya, sehingga berjualan hewan kurban online. Oke, berarti penjualan hewan kurban online itu boleh dan menguntungkan ya, Bu? Betul, itu menguntungkan semua pihaknya. Semua pihak gimana? Contoh, dulu ketika kita berjualan offline, kita paling banyak jualan 1.000 sampai 1.200 ekor. Pada satu musim. Ternyata ketika kita sudah berjualan dengan metode online, alhamdulillah kita udah tembus 18.000, Mbak. 18.000 ekor loh. Dulu nggak kebayang bagaimana jualan 18.000 kali berapa ya? Wow, Masya Allah, barokah. Kemudian dengan metode online itu, dari harga para pengkurban itu mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Peternaknya mendapatkan harga yang lebih baik. Kenapa? Kalau dulu kita peternak menjual ke tengkulak, tengkulak dibawa ke pasar, dari pasar dibeli oleh pengepul, pengepul baru dibeli oleh pedagang-pedagang temporer kurban. Nah, dengan kemarin pandemi seperti itu, kita peternak jualannya langsung jualan sendiri, Mbak, nggak pakai perantara. Tanpa perantara, memutus mata rantai. Jadi kita jualan sendiri para peternaknya, sehingga peternak yang tadinya dapat untung lebih rendah, para pengkurbannya harganya mahal, kita rubah sekarang seperti ini. Peternaknya lebih dapat untung lebih baik, pengkurbannya mendapatkan harga yang lebih terjangkau.
berarti ini ya Bib ya, memperbanyak volume dengan cara berjualan online, dan kita sebagai peternak juga dapat untung yang sesuai, lebih bagus, lebih baik, dan kita kurbannya juga dapat harganya juga terjangkau ya Bib ya. 18.000 banyak sekali Bib. Iya, kenapa? Karena biasanya kita jual ukuran yang sama dengan offline, itu harganya kita jual harga 3 juta sampai 4 juta. Namun dengan metode online kita tahun kemarin bisa menyajikan harga dengan 1,5 juta, Pak. Serius, Bib? Wah, ayo yang mau berkorban tahun ini jangan lupa berkorban domba ya, Bib ya. Domba di Sebar Kurban. Oh, kita bikin nama brandnya online Sebar Kurban. Sebar Kurban itu punya Habib ya? Punya Alhamdulillah. Sahabat Trubus, kalau kalian mau main ke Mahir Farm, ngomong-ngomong Mahir Farm itu Mahir itu dari kata apa sih, Bib? Kebetulan nama saya itu Alwi Mahir. Alwi Mahir. Jadi Mahir itu diambil dari namanya Habib. Jadi kalian bisa main ke sini ke Mahir Farm, ketemu sama Habib, atau di sini ada banyak teman-teman muda ya, Bib ya. Iya, anak-anak muda kita kumpulin saat ini. Kita sekarang ada Mahir Farm, ada Mahir Fit, ada Mahir Meat, ada Mahir Food. Meat, daging, makanan, olah fit pakan ternaknya. Pakan ternak. Oh iya, di sini juga disediakan cara mengolah pakan ternak untuk domba. Iya, betul. Jadi di sini pakan ternak sahabat Trubus. Jangan lupa ya main ke Mahir Farm di Cijeruk, Bogor. Cijeruk, Bogor. Sampai ketemu lagi sahabat Trubus. Dadah dulu.